Bahkan YouTuber-YouTuber negara tetangga kita Malaysia juga akan mendapatkan keuntungan yang berkah dan positif dari kemenangan timnas Indonesia nanti malam. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan kami doakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah seputar preview sebelum laga Indonesia versus Australia yang akan berlangsung nanti malam, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu pertandingan ini dinanti jutaan masyarakat Indonesia, karena saya yakin semua sepakat bahwasanya kita optimis untuk menang. Dan memang optimis itu harus kita buat dari diri kita, karena tidak mungkin kita tidak optimis, karena kita sudah memiliki timnas yang berbeda kualitasnya dengan yang dahulu. Kalau dahulu kita hanya fokus di Asia Tenggara, kalau untuk melawan tim-tim besar kita sudah merasa pesimis, tetapi kalau sekarang siapapun lawannya kita sudah mulai optimis. Baik kawan-kawan dimanapun berada, memang menarik untuk kita bahas laga ini, karena pada dasarnya kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah ronde ketiga. Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Arab Saudi, kemudian Australia, kemudian Jepang, kemudian Bahrain dan Cina. Total ada 6 negara dan 10 pertandingan akan dilakoni Indonesia, 5 kandang dan 5 kandang. Nah, oleh karena itu menarik untuk kita nanti pertandingan ini. Dan sebelum itu kita bahas dulu starting line up-nya. Di Piala Asia babak 16 besar tahun yang lalu, memang Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Di babak pertama memang hanya 1-0. Tetapi pemain yang tampil saat menghadapi Australia di babak 16 besar itu berbeda dengan pemain yang akan tampil hari ini. Total ada 8 pemain baru yang tidak bermain saat menghadapi Australia. Hanya 3 pemain yang sekarang starting line up bermain saat menghadapi Australia, yaitu ada Sandy Walsh, ada Justin Hubner, dan juga Rafael Strijk. Selebihnya mereka tidak bermain dan ada yang dipanggil tapi tidak starting line up. Siapa saja mereka yang 8 orang itu? Nah, kita bahas pada hari ini. Sebagai penjaga gawang ada Martin Paes. Martin Paes baru sekali tampil dan sudah tampil sangat meyakinkan di bawah gawang Mister. Dia menyelamatkan Indonesia dari kekalahan melalui tendangan penalti si Salim, ya, kapten dari Arab Saudi, digagalkan oleh Martin Paes. Dia tidak bermain saat menghadapi Australia di babak 16 besar. Kemudian ada Rizky Ridho, ya, back yang bermain di BRI Liga 1 ini cukup konsisten dari masa pertama Sintayong sampai sekarang. Ini merupakan back andalan timnas Indonesia. Dan perlu kita ketahui, saat menghadapi Australia, dia tidak sebagai starting line up. Dia tidak bermain sebagai starting line up saat itu. Kemudian siapa lagi di bawah? Ada JIZ. JIZ juga tidak bermain karena dia belum selesai proses naturalisasinya saat itu. Kemudian ada Justin Hubner di belakang. Justin Hubner inilah yang saya katakan, dia bermain saat itu. Kemudian di sayap kanan ada Sandy Walsh. Sandy Walsh juga bermain kala itu, sekarang juga dia bermain. Kemudian ada Ipar Jenner. Ipar Jenner kala itu juga tidak bermain meskipun ia dipanggil. Kemudian ada Tom Haye. Tom Haye saat itu belum selesai naturalisasinya dan tidak ikut bermain. Kemudian ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong juga tidak bermain karena saat itu dia belum selesai proses naturalisasinya. Kemudian ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman juga tidak bermain kala itu meskipun ia dipanggil, tetapi ia tidak masuk starting line up kala itu. Dan kemudian ada siapa lagi? Iya, ada siapa lagi kalau bukan Haji Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun juga saat itu belum selesai proses naturalisasinya. Dan striker ujung tombak ada Rafael Strijk. Ya, Rafael Strijk kala itu bermain. Makanya saya katakan saat Indonesia kalah, tinggal 3 pemain ini yang bermain sekarang di komposisi inti tim nasional Indonesia. Oleh karena itu tidak ada kata pesimis lagi, bahwasanya kita betul-betul yakin
Saya betul-betul yakin dan optimis bahwasanya Indonesia mampu mendapatkan 3 poin nanti. Nah, itulah kita harapan kita ya kan. Marilah kita doakan bersama-sama kan. Karena kalau Indonesia berkah, Indonesia menang nanti malam, banyak sekali keberkahan yang akan diperoleh oleh Indonesia. Paling tidaknya bagi YouTuber-YouTuber yang membahas seputar pertandingan Indonesia, ini akan berdampak positif. Bahkan YouTuber-YouTuber negara tetangga kita, Malaysia juga akan mendapatkan keuntungan yang berkah dan positif dari kemenangan timnas Indonesia nanti malam. Oleh karena itu, saya bukan bermaksud istilahnya nyinyir atau iri, tidak kan, hanya membandingkan saja kita kan, bahwasanya Indonesia menang, Indonesia berprestasi, Indonesia naik level di cabang sepak bola ini. Ingat, ada negara tetangga kita yang juga merasakan dampak positifnya. Ya memang terserah yang nonton, mau nonton yang manapun, itu terserah. Kita tidak apa-apa. Pokoknya kita bersyukur timnas kita naik level, ada keberkahan bagi orang-orang Indonesia, dulu juga bagi negara tetangga kita, masyarakat-masyarakatnya di sana. Karena setiap mereka mengupload video yang berhubungan dengan sepak bola, pasti banyak yang nonton. Dan yang menonton itu adalah kita, orang Indonesia. Makanya memang pasar mereka untuk membuat YouTube konten seputar Indonesia itu sangat besar, karena masyarakat kita lebih dari 270 juta. Pokoknya kita doakan Indonesia menang, itu intinya. Keberkahan itu alhamdulillah kita ucapkan kepada siapapun keberkahannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.